Baik, eh, selamat siang semuanya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan meluangkan waktunya dapat hadir pada presentasi pada siang hari ini, dan tidak lupa kepada Ibu dosen pembimbing yang kami hormati. Eh, izin semuanya, izin Ibu untuk share screen. Apakah telah terlihat teman-teman? Terlihat. Terlihat. Baik, Belum, belum nih. sudah Ya ding. kok udah. Baik. Eh, kami di sini eh, memiliki judul pengaruh lifestyle terhadap respirasi dan mekanisme pemenuhan kebutuhan oksigen dengan anggota kelompok. Ya, anggota kelompok Baik Ridwan Saifullah, Alvino Dahana Putra, saya sendiri, Alif Prihardono, Alivia Fantikasari, Amin Mustaqim, Ananda Oktavia, Andara Farah, Anitya Dwi Rinjani, Arifah Nur Wakidah, Patricia Dwik, dan Jigaldi Agung. Untuk selanjutnya dapat dibaca pada slide. Waktu dan tempat saya bisa slide. Ya, baik. Mohon izin, Ketua. Untuk pengaruh lifestyle terhadap respirasi dan mekanisme pemenuhan kebutuhan oksigen, itu kebutuhan dasar manusia adalah unsur-unsur yang dibutuhkan manusia dalam mempertahankan keseimbangan fisiologis maupun psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan maupun kesehatan. Salah satunya yaitu pemenuhan kebutuhan oksigen ditunjukkan untuk menjaga sel di dalam tubuh, mempertahankan hidupnya, dan melakukan aktivitas berbagai organ dan sel. Masalah kesehatan yang diakibatkan oleh gangguan pemenuhan kebutuhan oksigenisasi masih menduduki peringkat tertinggi. Untuk slide yang selanjutnya boleh dibaca oleh Mbak Anit. Baik, untuk yang slide kedua ada faktor-faktor penyebab gaya hidup yang kurang baik. Yang pertama, gaya hidup dan kondisi kesehatan. Misal kayak kurangnya aktivitas fisik dan berat badan berlebihan. Yang kedua, kebiasaan merokok. Misalnya kanker paru-paru dan asma. Yang ketiga ada nutrisi. Misalnya penurunan ekspansi paru-paru dan gizi buruk. Yang keempat ada alkohol dan obat-obatan. Misalnya penurunan hemoglobin dan menyebabkan depresi pusat pernafasan. Untuk selanjutnya, yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi sistem oksigenasi itu sendiri. Yang pertama, yaitu tempat kerja, apalagi tempat kerja yang mengandung debu dari industri. Untuk yang kedua, itu ada suhu lingkungan. Contohnya kayak temperatur, iklim, dan ketinggian tempat tinggal itu juga dapat mempengaruhi sistem oksigenasi. Untuk selanjutnya mungkin dapat dibacakan oleh Mas Alif. Ya, untuk selanjutnya yaitu cara polusi udara yang mempengaruhi kebutuhan oksigen. Yaitu terdiri dari gangguan sistem pernapasan. Yang pertama, penyakit pernapasan, iritasi saluran pernapasan. Pengaruh pada sistem peredaran darah, antaranya itu karbon monoksida atau CO2, maaf, atau CO. Yang kedua itu meningkatkan kekentalan darah.
Selanjutnya, dampak jangka panjang, yaitu penyakit kardiovaskuler dan penurunan fungsi paru-paru. Baik, untuk selanjutnya dapat dibacakan untuk Mbak Ara dan Mbak Rifa. Bagaimana polusi udara berkontribusi terhadap gangguan kognitif? Baik untuk dampak polusi udara pada kognisi tersebut adalah ada peradangan otak, kerusakan sawar darah otak, stres oksidatif, dan pengaruh pada anak-anak. Selanjutnya ada kesimpulan, oksigen memegang peranan penting dalam semua proses tubuh secara fungsional. Tidak hanya oksigen yang akan menyebabkan tubuh secara fungsional mengalami kemunduran atau bahkan dapat menimbulkan kematian. Oleh karena itu, kebutuhan oksigen merupakan kebutuhan yang paling utama dan sangat vital bagi tubuh. Pemenuhan kebutuhan oksigen ini tidak terlepas dari kondisi sistem pernafasan secara fungsional. Baik, mungkin sekian dari presentasi kami kelompok 1 pada siang hari ini. Jika ada yang ditanyakan, belum saya tutup. Tidak. Baik, jika terdapat pertanyaan dapat ditulis di kolom pertanyaan. Baik. Sebelum saya tutup, jika dari kelompok kami terdapat kesalahan kata tutur kata, mohon dimaafkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.